Kembali lagi bersama saya Rain Ramadan di Rumah Podcast. Nah, di sini kita kedatangan tamu istimewa Rizky dan Yudi. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang cara-cara untuk menjadi sukses. Saya ingin bertanya kepada Yudi, apa sih makna dari nama perusahaan Koji Wooden Attitude? Kalau makna dari nama perusahaan kami, Cozy Wooden Art memiliki makna furnitur kayu yang nyaman digunakan. Nah, kenapa kita memilih nama ini? Karena kami dari awal ingin membuat sebuah furnitur rumah yang memiliki bahan dasar kayu dan furnitur tersebut nyaman digunakan. Nah, untuk filosofinya sendiri, Cozy memiliki makna nyaman dan wooden yaitu kayu. Jadi kalau disambung, Cozy Wooden Art memiliki makna kayu yang nyaman atau yang furnitur yang berbahan dasar kayu yang nyaman digunakan. Saya ingin bertanya kepada Rizky, awal mula dibentuknya perusahaan ini itu seperti apa sih? Jadi dulu kan kita tuh awal mulanya tuh dari teman sekolah SMA ya. Nah mungkin kalau disebut saya tuh kalau disebut dulu malas banget lah. Bahkan hampir disebut satu dari awal mula kelas 12 sampai sekarang. Mungkin dari awal setiap seminggu tuh pasti ada aja yang di sekolah gitu mungkin dulu tuh. Nah jadi dulu tuh hampir satu minggu satu kali ke sekolah, sampai ditanyain sama guru, bahkan sama guru BK juga. Itu mungkin waktu itu pernah dipanggil ke BK dari absen, kenapa sih bermasalah gini dari nilainya juga. Nah lalu kan ngelihat orang lain mungkinnya bercita-cita ingin berangkat kuliah mungkin. Nah waktu itu tuh dulu tuh saya tuh gak ada keinginan untuk berkuliah gitu, malah saya bercerita gue saya cenah orang mah gue jadi gojek we. Malah teman saya tuh malah pada membuli jadi teman-teman saya tuh malah pada membulinya gitu. Tapi gak apa-apa lah, mungkin itu kan hanya gurauan gitu, maka bisa disebut juga itu kan kenangan SMA mungkin ya. Nah lalu jadi setelah lulus sekolah tuh, ini sekarang kan bos saya, bos bos saya tuh kan udah lulus kuliah mungkin, terus dia tuh ya disebut punya modal. Nah lalu saya itu kan mungkin kalau dari uang mungkin gak cukup ya kalau buka awal modalnya tuh. Tapi saya tuh dari kelebihan kelebihan dari saya mungkin bisa disebut apa ya, malas gitu ya, bersalah. Tapi saya pribadi merasa saya tuh liar gitu, jadi dia memiliki skill, mempunyai pengalaman yang lebih gitu. Nah waktu itu tuh awal mulai itu kan tahun 2023 mungkin ya, kelulusan kuliah gitu, banyak yang udah lulus gitu. Nah saya tuh dari saya mungkin iseng-iseng, asalnya iseng-iseng sih awalnya tuh, WA aja, ngechat aja ke bos Yudi sekarang. Nah dulu itu kan gak langsung nanya bos gitu ya, kan awalnya iseng-iseng juga, Yud ini awalnya tuh ajak kopi dulu. Nah setelah itu udah dijelasin semuanya ya, jadi kita tuh iseng-iseng gitu buka cabang furnitur ini. Nah, buka cabang furnitur itu jadi sekarang tuh si bos ini tuh kayak ragu gitu, kayak mau nggak mau, tapi kan kita coba dulu lah, usaha bareng-bareng sekalian kan. Si bos ini juga kan udah lulus kuliah gitu, dia gak mungkin langsung tiba-tiba nyari kerja buat ke ini masuk jurusan itu kan gak mungkin juga ya. Nah kalau saya tuh waktu itu tuh akhirnya tuh membujuk dia terus. Nah sekarang dia mau gitu. Nah kalau dinamain maknanya tuh nama perusahaan itu kan saya gak tahu ya, itu mah kelebihannya diserahin aja ke si bos aja, karena kan ini dari modal dari apa-apanya juga si bos. Cuman si bos itu nyuruh saya, ibaratnya saya tuh di tangan kananin sama si bos gitu, supaya bisa ya ngatur semuanya ini. Jadi nah kelebihan saya tuh dari dulu
saya ke sekolah dari dulu tuh liar gitu, saya kadang mabal gitu, nggak ke sekolah itu mabal, ya mabal ke rumah teman, kadang ke warung juga. Nah dari itu tuh saya punya pemikiran liar kayak kalau kerja di usia SMA gimana sih, nah kayak gitu. Saya tuh lihat tuh lebih ke suka kemana aja gitu. Otak saya tuh kayak ini bagusnya coba deh ke ini. Saya kalau disebut tuh orang kepoan gitu, jadi kalau ini mau ini nah, jadi sekali tahu gitu Ya, penasarannya tahu. tinggi. Ya penasarannya tinggi. Lalu saya tuh waktu itu tuh sempat kerja di waktu libur 2 minggu ya kalau nggak salah Ya. libur 2 minggu, libur semester pertama. Saya tuh kerja di sebuah kayak mebel gitu, di perusahaan itu, perusahaan bapak saya. Nah bukan perusahaan sih sebenarnya tuh, jadi bapak saya tuh kerja di orang lain. Nah cuman kebetulan lagi membutuhkan pekerjaan juga, bapak saya tuh ajak saya. Nah saya yang sedikit-sedikitnya tahu gitu, dalam 2 minggu itu tuh saya tuh bekerja keras supaya tahu bagaimana cara membuat ini tuh. Nah setelah 2 minggu saya kan nggak langsung terus di situ kan ya, ada waktu sekolah juga. Sama saya tuh udah bilang ke orang tua saya tuh, Pak ini udah waktunya sekolah gitu, udah mungkin lagi kerja di sini, mau keluar aja kata orang tua itu. Ya udah ngizinin. Nah tapi di sisi lain itu tuh di 2 minggu itu tuh saya mempunyai dapat ilmunya juga. Oh gini nih, dari ini teh gini nih, dari cari uang, susahnya cari uang, waktu uang sendiri gitu kan. Kalau kan sekarang masih banyak gitu yang gayanya poya-poya. Saya tuh sebenarnya juga ingin gitu poya-poya seperti itu, cuman mikir lagi kalau seperti itu emang cari uang gampang atau susah, ternyata susah, hasil keringat sendiri gitu. Nah dari lanjut ke ceritanya tuh, dapat ilmunya dari perusahaan ini. Waktu itu kan udah lulus sekolah ya ceritanya tuh, udah lulus sekolah dan si bos juga udah lulus kuliah. Saya tuh aja ngopi dia dan akhirnya tuh mau saya tuh kasih apa itu teh, kasih tawaran ke si bos. Si bosnya tuh mau, terus saya tuh kasih lihat lah, ini buatan saya. Nah, awalnya tuh dari situ. Jadi kayak kita tuh saling membutuhkan lah satu sama lain. Kalau ide dalam memberikan usaha ini siapa? Yang membangun perusahaan ini? Kalau idenya tuh kembali ke cerita lagi, idenya tuh ke saya gitu. Awalnya tuh kan saya mempunyai ini, saya mempunyai skill ini, si bos yang punya modalnya. Jadi saya tuh kayak join partnernya si bos gitulah, menawarin. Awalnya juga kan si bos tuh awalnya tuh gak mau, cuma saya paksa, akhirnya mau dia. Jadi oh yaudah gak apa-apa lah. Sekalian kan tadi si bos juga udah ngeliatin apa yang saya buat gitu, saya seperti meja. Nah, bahkan ini mungkin ini meja kayu, meja ini juga ini buatan saya, cuma kan ini udah dulu gitu, pasti gak sebagus mungkin dulu lah. Kalau dulu mah kan tuh lihat ini ada bolong asbak, aduh maaf. Kalau boleh tahu keunggulan dari produk-produk ini apa aja sih? Kalau keunggulannya tuh kayak seperti kan misalkannya tuh ya si ada orang yang pertama nikahan gitu kan pasti membutuhkan tempat tata letaknya buat seperti piring, seperti buku atau apa. Nah lalu saya itu kan memikir seberusaha mungkin ini tuh kan kalau biasanya furnitur itu kan besar ya. Nah saya berpikir sebagaimana mungkin kecil, cuman si kecilnya tuh bisa muat untuk semuanya. Kayak piring, misalnya piring, kalau piring tempat tata letak piringnya tuh nggak misah dari sendok, pisau atau yang lainnya, jadi semua langsung disatu di situ. Gitu. Kalau tema dari furnitur ini tuh terinspirasi dari mana? Nah kalau temanya tuh kalau furnitur tuh kan mungkin sekarang bukan furnitur kali ya disebutnya tuh penghias. Iya penghias. Kalau dulu mah kan disebutnya tuh furnitur buat ya furnitur dulu kan banyak corak-coraknya dari bahan, mungkinnya dari bahan kayu. Nah kalau modernnya tuh seperti temanya tuh ambil dari zaman dulu kan, zaman dulu masih ada pahatan-pahatan mungkinnya. Nah kalau zaman sekarang kan udah era zamannya baru, mungkin udah pada canggih, mungkin bahkan kalau kita ngepost sebentar juga udah langsung nyebar ke semua gitu kan. Nah saya tuh jadi temanya tuh mengikuti zaman
zaman dahulu, zaman klasik sama zaman modern itu disatuin. Jadi masih furnitur ini canggih, cuman kalau dari penglihatan kita tuh ada hiasan cantiknya gitu seperti zaman dahulunya. Collab. Iya, mungkin collab seperti itulah. Mungkin zaman sekarang tentunya collab. Saya nggak tahu. Ini saya minum dulu haus ya Allah. Mangga. Nah, kalau boleh tahu gak sih strategi apa saja untuk pemasarannya? Jadi target yang dituju tuh untuk siapa saja? Kalau target itu sih selebihnya mah saya cuma tahu sedikit, mungkinnya kalau selebihnya mah saya serahin ke si bos aja. Mungkin kalau dikitnya mah kita tuh kayak mengusulkan ke orang yang mau nikahan gitu, ke kantor-kantor gitu. Selebihnya mah ke si bos aja. Ya, jadi kalau untuk target sendiri, ya benar kata Rizky, jadi kita lebih memfokuskan kepada pasangan suami istri. Jadi kita kan ya mikirnya kayak ini baru nikah nih, jadi kan pasti kan punya rumah baru, terus pasti butuh furnitur buat di rumahnya. Jadi kita emang fokusnya ke pasangan suami istri. Lalu untuk target tersendiri, kami ingin target awalnya 50 furnitur per bulan untuk pasangan suami istri. Tapi nggak cuma suami istri sih, kita juga targetnya rencananya ke kantoran. Seperti kan di kantor itu banyak kayak di meja nih, meja pegawainya kan pasti ada tempat buat nyimpen barangnya tuh. Jadi kita buat sedemikian rupa buat di kantor. Kan ada nih karakteristik yang berbeda dari pengusaha yang lain. Apa sih yang beda dari perusahaan lain? Kalau karakteristik tersendiri, karakteristik produk kami diantaranya produk kami ini terbuat dari material kayu dan kaca. Jadi ya memang kita tuh fokusnya lebih ke materialnya kayu sama kaca, meskipun ya adalah dikit-dikit kayak besi gitu paku, tapi memang awalnya kita pengennya materialnya dari kayu dan kaca. Lalu ya yang tadi disebutkan, kita itu mengusung temanya jadi minimalis, jadi sebisa mungkin seminimal mungkin namun memiliki manfaat yang banyak gitu. Kayak tempat kecil, cuman kan furnitur juga kan nggak mungkin tempat kecil, ruangan kecil, cuman kalau furnitur gede kan nggak enak itu idealnya. Jadi kita tuh seberusaha mungkin menyesuaikan dengan ruangannya kecil, tapi kalau ibaratnya mah kecil-kecil cabai rawit lah. Beda dari yang lain gitu. Eta pisan pokoknya. Terus produk kami juga multifungsi, jadi ya tadi yang kata Rizky, jadi misalnya tempat piring nih, itu tuh bukan tempat piring doang, jadi bisa untuk sendok, gelas, garpu gitu. Jadi emang satu furnitur tapi memiliki banyak fungsi. Lalu produk kami juga antik ya, bisa dibilang antik. Ya jadi kan tadi udah disebutkan kita tuh mengusung tema kayak ngambil dari zaman dulu tapi masih ya di-collabin sama zaman sekarang gitu. Jadi emang kelihatannya antik tapi manfaatnya kayak zaman sekarang lah gitu. Ya jadi nggak kampungan banget lah intinya mah gitu. Kalau boleh tahu rahasia untuk seperti kalian pengusaha sukses untuk agar penonton tahu cara-caranya. Kalau saya sih dari intinya ya, soalnya kan waktu itu juga saya ingat dari dari guru agama saya juga, kalau ilmu itu, kalau harta dibandingkan sama ilmu itu lebih penting ilmu. Cuman kalau ilmu dibandingkan sama pengalaman lebih penting pengalaman. Jadi kalian seimbangin lah harusnya mah, cari-cari pengalaman sama ilmu juga. Soalnya kan waktu itu saya itu kan sering maba juga, sekolah saya bolos. Jadi saya lebih cari saya lihat tuh lebih ke pengalaman saya juga gitu. Soalnya saya udah berpikir gitu kalau sekolah tuh buat apa menurut saya itu menurut saya menurut saya pribadi saya ya aduh misalnya sih bener sih misalnya di akhir. Cuman kalau sukses mungkin ini udah takdir dari Allah juga, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Cuman kan ini semua juga kan titipan dari Sang Maha Kuasa. Mungkin ini kan di akhirat juga pasti ditanya tanggung jawabnya, ini dibuat apa, dipakai buat apa. Kalau pengusaha sukses seperti kita tuh
ya lebih saya menurut saya mah lebih ke mencari ilmu sama pengetahuan tuh lebih dibandingin, lebih disamain lah gitu. Cuman kalau bisa dilebihinnya pengalaman, soalnya ilmu dari pengalaman tuh lebih bagusnya pengalaman. Kalau pengalaman itu kan pengalamannya udah dapat, ilmunya juga udah dapat, nah seperti itu. Kalau selebihnya mah ke si bos aja. Kalau tadi teh apa ini Untuk rahasianya ya mungkin nggak ada sih kalau rahasia mah ya kata Rizky tadi kayak pengalaman gitu. Kayak kita juga ini sih kayak doa gitu. Jangan kerja terus kerja tapi kita lupa berdoa. Nah, itu. Jadi harus seimbang lah antara doa sama ikhtiarnya. Jadi harus seimbang lah. Kalau ada kata-kata mutiaranya mah rela meninggalkan sama pemberi. Jadi jangan seperti itulah. Jadi kan ada apa itu teh bagusnya mah seimbang lah semuanya, dunia juga dicari, akhirat juga dicari seperti itu. 50-50. Ya 50-50 lah. Kalau 65-65 juga gak apa-apa lah. Jadi mah jangan lebih satu dibanding yang lainnya gitu. Seimbangi lah bagusnya. Ada gak sih niat gitu pameran untuk furnitur kalian tuh? Kalau pameran itu sendiri kami emang ada rencana dari awal ya. Jadi kalau untuk pameran rencananya kami ingin membuat pameran sendiri setahun sekali. Jadi emang kita membuat acara sendiri gitu, biar para perusahaan lain atau ya usaha-usaha kecil lain bisa mengikuti dari acara kita. Lalu untuk kalau kita ikut ke acara orang lain rencananya 6 bulan sekali. Jadi tiap 6 bulan sekali kami mengirim kayak apa sih Kayak produk produk kami terus bagian pemasaran ya, kita mengirim bagian pemasaran kami untuk ikut pameran perusahaan lain. Jadi ya untuk promosi juga sih. Jadi si bos mah tinggal tidur aja cuman dapet. Nah gitu. Jadi memang tinggal tiap hari itu uangnya ngalir terus, tinggal makan. Tinggal duduk di kursi. Nah itu tinggal ngopi ngudut lah gitu. Jadi di situ saya yang capeknya, cuman nggak apa-apa lah, kan saya juga yang ngusul pertamanya juga gitu. Biar sukses. Ya sukses. Nah, gitu. Jadi saya juga bakalan ambil pengalamannya gitu, bakalan kerja keras supaya dapat uang banyak, terus cari buka usaha yang lain lagi. Lalu tinggalin si bos. Enggak, bohong. Mungkin dari semua cerita yang bisa diambil ini dapat diambil sisi positif dan negatifnya. Mungkin kalau pesan dari saya mah balik lagi sih ke yang tadi, jangan sering bolos, jangan mabal gitu. Jadi pengalaman sama ilmu itu dicarinya itu kalau bisa satu jalur tuh cari ilmu sama cari pengalaman juga. Jadi supaya nggak sesat gitulah, supaya nggak sesat juga gitu. Jadi kalau menurut saya ya jangan lihat orang lain tuh sebelah mata lah. Mungkin ini nih jarang bolos sekolah, tapi kan nggak tahu gitu di dalam hatinya tuh punya kelebihan apa. Mungkin ya yang diremehkan juga jangan rendah hati gitu, jangan mentang-mentang diremehkan dia tuh cepat ngeluh atau enggak. Kita tuh harus ngebuktiin ke orang yang remehin itu gitu bahwa kita tuh pasti sukses dengan usaha yang bener, tawakal, berdoa gitu. Sebelumnya Anda penasaran nggak sih kayak bahan-bahan yang kita gunakan? Ya. Oh iya, itu lupa. Ya, jadi mungkin sedikit ya. Jadi bahan yang kita gunakan diantaranya ada kayu solid, terus kayu lapis sama kaca. Jadi ini tuh 3 elemen penting, 3 bahan baku yang penting lah untuk buat gitu ya menurut kami. Lalu untuk ya kayak rata-rata yang digunakannya untuk kayu solid sendiri rata-ratanya 120 meter per bulan. Jadi kita rencananya ya insya Allah harus ada 120 meter per bulan lah buat kayu solid sendiri. Lalu untuk kayu lapis 96 meter per bulan, dan
untuk kaca sendiri 30 lembar yang ukuran 50 x 100 cm per bulan. Kalau bahan-bahan kami ini sumbernya dari investor kayu. Jadi kita emang kayak ada kerjasama gitu sama investor kayu, punya kenalan lah kita. Untuk kayak bahan penolongnya, kayak bahan pembantu lah untuk bahan baku yang tadi. Iya, diantaranya kayak biasalah furnitur itu kayak paku, lem, hamplas, cat yang gitu-gitu pokoknya. Untuk rata-ratanya sendiri kayak kita menggunakan paku ini untuk satu furnitur. Untuk satu furnitur atau beberapa furnitur kita merencanakannya satu dus paku yang ukuran 1/4 inch. Lalu untuk hamplasnya satu roll, satu gulung ya untuk beberapa furnitur sih. Untuk cat sendiri 5 kaleng per ya mungkin berapa ya, 5 furnitur lah, 5 lebih. Lalu untuk lem kayunya sendiri ada 1 drum buat ya beberapa furnitur. Itu teh buat 1 bulan itu atau enggak, ini sih enggak nentu. Jadi ya enggak nentu. Mungkin dari ininya mah udah gitu, kesimpulannya mah udah dampak positif negatifnya udah disampaikan guys. Mungkin dari bagusnya mah jangan lebih ke ambil negatifnya gitu, ambil lebih dengerinnya mah ke sisi positifnya juga gitu. Karena kan penyesalan tuh ada di akhir lah, benar. Jangan malas dari rezeki, tapi harus semangat juga. Harus semangat, benar. Kalian tuh harus punya apa ya, jadi keinginan yang bagus ya, gitu. cita-cita. Jadi jangan lupa adab juga digunakan gitu ya, dalam semua bidang seperti itu. Ada. Kalau dari saya sih ya ambil positifnya gitu, ambil juga sih negatifnya, jadi buat pelajaran bagi kalian ya. Ya emang kita dalam membuat perusahaan ini ada jatuh, ada naiknya. Jadi ya itu emang harus ada dalam sebuah proses. Jadi gak mungkin kan kita naik terus kita gak mungkin gak ngerasain jatuh. Jadi kalau kita gak ngerasain jatuh, kita gak bisa belajar dari pengalaman. Iya, jadi kalau kita awal mula bangun perusahaan ini tiba-tiba langsung naik kan, wah itu parah sih. Takutnya kita tuh kena istri terus. Iya, kena istri atau takutnya kita dituduh. Iya, kita dituduh banyak. Ya banyak juga yang kan kayak orang lain gitu. Ini nih pakai sini nih pakai pelet kan, itu mah jangan didengar lah. Saya lebihnya takutnya kena istri terus gitu kan. Begitu juga, jadi adalah jatuh bangun juga harus dibolak-balik gitu. Rezeki mah pasti gak kemana lah. Logikanya kalau kita jualan cireng di hutan, kata orang, pemikiran orang ini gak bakal ada yang beli, tapi kan gak ada yang tahu gitu. Mungkin yang beli orang lain, cuman gak ada kepala mungkin. jadi jangan kecil hati lah kalau sama, coba mau sebesar apapun usahanya, sekecil apapun usahanya, lakonin aja dulu, jangan lupa berdoa gitu. Jadi ya kalau kita punya keinginan nih, usahain. Emang kalau kita benar-benar ingin gitu, usahain kita dapetin apa yang kita inginkan. Selalu optimis aja gitu. Kalau posisi kita lagi di bawah, bersabar, sholat, berdoa terus aja seperti itu. Jangan lupa zikir, perbanyak zikir gitu. Sholawat. Jangan lupa juga temen. Jadi ya kita kan makhluk sosial ya. Jadi kita juga harus kerjasama lah sama teman kita. Jadi kan siapa tahu rezeki kita itu dibantu sama teman. Ya, jadi itu harus saling bantu lah, harus saling lah intinya mah. Yang bantu gitu, yang susah dibantu maksudnya. Mungkin itu saja dari episode kali ini. Ya seperti itulah, ambil sekali lagi sih ini saya bolak-balik dari kata-kata yang tadi, ambil aja sisi positifnya dan ambil juga sisi negatifnya. Cuman sisi negatif itu jadiin pelajaran buat kita semua juga. Sangat menginspirasi dari pengusaha muda ini agar penonton tahu cara sukses.
Mungkin itu saja dari episode kali ini. Ya mungkin terima kasih dari kita semua. Ya, Ya, makasih sudah Ya. mengundang kami. mungkin kali ini podcast untuk hari ini. Semoga kedepannya lebih baik.